Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan belajar mengenal asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, pada video sebelumnya pernah saya unggah ya sahabat-sahabat sekalian ya, terkait tentang tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan juga KKTP serta menyusun modul ajar. Nah, untuk melengkapi konten-konten sebelumnya, sebagaimana beberapa request dari teman-teman ya di kolom komentar yang menginginkan juga untuk menjelaskan bagaimana mengelola dan mengenal asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya mungkin kali ini saya lebih tekan untuk kita mengenal dulu ya. Kita mengenal asesmen pada kurikulum Merdeka, dan nantinya akan saya siapkan bagaimana cara mengelola nilai ya atau hasil belajar murid pada kurikulum Merdeka. Oke sahabat sekalian, kita langsung aja ya. Ya sahabat sekalian, pembelajaran dan asesmen ini adalah dua hal penting yang perlu dipelajari oleh kita sebagai pendidik ya, terutama dalam kurikulum Merdeka yang mana menurut kita ini adalah sebuah hal yang baru ya. Kurikulum Merdeka sendiri sahabat-sahabat sekalian memberikan kebebasan, memberikan keluasan kepada sekolah, guru maupun peserta didik ya, untuk mengembangkan pembelajarannya dan asesmen sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat yang ada di sekolah masing-masing. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ketahui juga bahwa kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kolaborasi, komunikasi, ya, kemudian juga keterampilan berpikir kritis. Ya, harapannya anak-anak kita di akhir fase nanti akan menjadi pelajar-pelajar sepanjang hayat, ya, sebagaimana yang diharapkan pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita kenali dan perlu kita pelajari tentang asesmen ya. Beberapa video saya sebelumnya saya sempat mengupload hal-hal yang terkait tentang pembelajaran kan juga dengan asesmennya ya. Oke, mengenal asesmen kurikulum Merdeka. Harapannya setelah mempelajari konten ini, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa mengenal asesmen dalam kurikulum Merdeka. Oke, ini pengertiannya ya. Asesmen ini adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Ya, asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, berbeda dengan kurikulum 2013. Sedikit terjadi pergeseran, yang mana kita mengacu kepada kompetensi dasar, sehingga untuk mengukur ketercapaian atau ketuntasan belajar, kita menggunakan kriteria ketuntasan minimum ya. Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita fokus kepada teaching at direct level, makanya tujuan pembelajaran ini menjadi acuan di setiap aktivitas. Salah satunya adalah bagaimana mencari bukti ataupun dasar sebagai pertimbangan bahwa tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Ya, sahabat-sahabat sekalian, di bawah ini ada angka 80. Ya. Nah, apakah ini adalah satu-satunya hasil asesmen? Ya, kita selalu identik bahwa hasil asesmen itu dipatok dengan angka, diklaim dengan angka-angka ya, sehingga kita fokus bahwa angka-angka kuantitatif itu adalah hasil belajar murid. Nah, sesungguhnya di kurikulum Merdeka memberikan keluasan kepada kita untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang merupakan sebuah proses asesmen, juga tidak sebatas dengan angka-angka sahabat sekalian ya. Pada tujuan-tujuan tertentu atau pada kompetensi-kompetensi tertentu yang membutuhkan untuk tidak menggunakan angka juga perlu kita pertimbangkan. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kita lihat. Kurikulum Merdeka menekan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini bagaikan
sebuah keping mata uang ya, yang kedua sisinya tidak bisa terpisahkan, terutama asesmen formatif ya, sebagai suatu siklus belajar. Nah, sahabat sekalian, asesmen formatif itu berputar terus ya, berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, sehingga asesmen tidak fokus pada hal-hal yang sumatif saja atau pada akhir pembelajaran saja. Asesmen formatif ini sangat menunjang sekali, sangat membantu kita untuk mengukur dan mengatur perkembangan belajar murid kita. Nah, Bapak Ibu, prinsip pembelajaran dan asesmen ini mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik, atau yang kita kenal juga dengan istilah Teaching at the Right Level atau TAR. Nah, mari kita kenali dulu ya perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Asesmen di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian peserta didik. Ya, salah satu khas kurikulum Merdeka yaitu pendekatan diferensiasi, yang mana diawali dengan melaksanakan asesmen awal. Nah, oleh sebabnya asesmen awal ini sangat diharapkan Bapak Ibu dalam rangka untuk kita dapatkan informasi kebutuhan belajar murid ya. Guru perlu mengatur kecepatan mengajar dan kebutuhan belajar murid, sehingga kedua hal ini berjalan seiring tanpa mendahului diantaranya. Yang kedua, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keluasan untuk menentukan apa saja, yaitu jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Nah, setiap tujuan pembelajaran memiliki keluasan materi dan kompetensi yang berbeda-beda. Tentunya Ibu Bapak dalam menentukan tujuan pembelajaran diharapkan juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang nantinya akan menyangkut tentang asesmen. Dan begitu pun sebaliknya, pada saat Bapak Ibu menentukan asesmen, baik itu teknik, bentuk instrumen maupun jenisnya, ini juga perlu melihat kompetensi dan juga ruang lingkup materi dari sebuah tujuan pembelajaran yang telah Ibu Bapak tetapkan. Yang ketiga, apabila kita menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah atau membuat modul ajar merujuk pada modul ajar yang disediakan pemerintah, maka kita dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, beberapa sekolah memiliki keragaman dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Ya, terkait tentang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Di sekolah-sekolah tertentu kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, misalnya dalam mengadopsi ya, atau menyesuaikan modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh pemerintah. Tentunya di modul ajar tersebut sudah ada rancangan pembelajaran dan rancangan asesmen yang siap dipakai oleh para pendidik. Ya, Bapak Ibu boleh menggunakan yang ada di PMM, tapi perlu menyesuaikan lagi karakteristik murid kita ya dengan kebutuhannya serta rancangan yang ada di modul ajar tersebut. Dan jika itu sama, bisa dicapai dan bisa disiapkan di sekolah kita, ya silahkan langsung aja dipakai. Tapi jika modul ajar yang kita ambil dari platform Merdeka Mengajar ada hal-hal yang perlu kita ubah sesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah kita, maka disarankan kita dapat beradaptasi dari modul ajar yang Bapak Ibu ambil di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita kenali bentuk asesmen di kurikulum Merdeka. Ya, yang pertama ya, asesmen di kurikulum Merdeka yang pertama adalah asesmen formatif. Ya, apa itu asesmen formatif? Nah, asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Ya, seperti ini harapan dan tujuannya asesmen formatif.
Pada saat kurikulum 2013 kita diperkenalkan juga dengan assessment for learning dan assessment as learning. Ya, nah kedua asesmen ini saling terkait tentang asesmen formatif. Ya, nah kita kenali juga asesmen di awal pembelajaran, asesmen proses, dan asesmen akhir. Nah harapannya asesmen awal dan asesmen akhir ini, asesmen awal dan asesmen proses yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka yang kita sebut dengan asesmen formatif, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, kemudian mengidentifikasi hambatan atau kesulitan peserta didik, kemudian mendapat informasi perkembangan peserta didik, kemudian mendapat umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Nah, Bapak Ibu, ini sangat mendukung sekali kita mengawal proses perkembangan anak selama pembelajaran itu berlangsung. Asesmen tidak sekedar mengukur di akhir. Asesmen juga bisa dilaksanakan di awal, bisa dilaksanakan selama proses itu berlangsung. Dan yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengembangkan asesmen formatif ini dalam rangka untuk mengidentifikasi hambatan atau kesulitan belajar peserta didik, sekaligus mendapat informasi terkait tentang perkembangan peserta didik. Kita juga bisa mendapat umpan balik ya nantinya sebagai refleksi perbaikan pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu harapannya di asesmen formatif. Asesmen formatif terdiri dari asesmen awal dan asesmen proses. Nah, apa itu asesmen awal? Nah, Bapak Ibu, asesmen awal sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya tadi, ini semacam asesmen diagnostik ya, yang awalnya sering disebut seperti itu. Lalu kita lakukan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dalam mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, asesmen awal sendiri Bapak Ibu, kita kenal juga ada dengan istilah asesmen awal kognitif dan juga non kognitif. Nah, ini diharapkan dapat kita lakukan sebelum pembelajaran itu dimulai. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi awal sebagai bahan tindakan yang akan kita lakukan pada proses nanti. Nah, Ibu Bapak sekalian, asesmen awal ini termasuk dalam kategori asesmen formatif ya, karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran. Ya, asesmen ini tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik dan atau yang dilaporkan di dalam laporan pendidikan. Ya, yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Nah, biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan langkah pembelajaran dan dapat dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Asesmen ini juga termasuk dalam kategori asesmen formatif. Ya, termasuk dalam asesmen formatif karena memang tujuannya untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus sebagai rancangan tindak lanjut dan refleksi perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, ini disebut juga bagian daripada asesmen formatif Bapak Ibu. Ini jarang kita lakukan Ibu Bapak. Ya, diharapkan ini perlu diperbanyak ya, asesmen proses ya di dalam asesmen formatif. Karena dengan cara seperti ini akan membantu kita melaksanakan asesmen sumatif nanti, karena kita lebih mengetahui sejauh mana perkembangan belajar peserta didik kita ya. Nah, ciri-ciri asesmen formatif yang perlu kita ketahui Ibu Bapak sekalian, yang pertama, asesmen formatif itu tidak berisiko tinggi, high stake. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak untuk menentukan nilai rapot. Nah, tidak juga untuk keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya. Ya, tidak berisiko tinggi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik dan instrumen. Nah, asesmen formatif tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau perbaikan pembelajaran. Ya, yang ketiga, dilaksanakan bersamaan dalam satu kesatuan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, asesmen formatif ini tidak bisa terpisah dari pembelajaran. Ini adalah sebuah kesatuan proses yang
terkait tentang pembelajaran yang kita laksanakan. Yang keempat, menggunakan metode yang sederhana. Harapannya umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Nah, yang kelima, jika dilakukan di awal pembelajaran, maka memberikan informasi kepada guru tentang kesiapan belajar peserta didik. Ya, ini diharapkan bahwa setiap guru sudah harus tahu sejauh mana kesiapan belajar murid terhadap sebuah tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk mendapat informasi tersebut perlu kita lakukan asesmen di awal terkait tentang topik-topik penting dari tujuan pembelajaran yang akan ditempuh oleh murid. Yang terakhir, instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan. Nah, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik, mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya, atau performa yang diberikan oleh umpan balik. Nah, ini harapannya Bapak Ibu, asesmen formatif. Hasil asesmen tidak sekedar sebuah angka, tetapi bisa sebuah deskriptif atau sebuah narasi yang menggambarkan tahap perkembangan anak-anak kita, ya. Nah, contoh pelaksanaan asesmen formatif itu seperti apa? Mungkin ini beberapa kasus atau beberapa cerita, ya. Misalnya kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari dan pertemuan sebelumnya, atau mengaitkan topik hari ini dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian mengakhiri pada kegiatan akhir pembelajaran di kelas. Ya, kita bisa meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep baru yang mereka pelajari, atau 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam, dan 1 hal yang mereka belum pahami. Ya, langkah ini bisa kita lakukan dalam berbagai cara, ya. Ini boleh kita dikatakan juga sebagai kegiatan refleksi, asesmen yang berbau refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian kegiatan percobaan. Nah, pada kegiatan percobaan dilanjutkan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Nah, kemudian kita dapat memberikan umpan balik terhadap pemahaman murid-murid kita. Atau pada saat memberikan pertanyaan tertulis. Nah, kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberi kunci jawaban sebagai acuan melakukan penilaian diri. Ini contoh-contoh sederhana Bapak Ibu, ya, pelaksanaan asesmen formatif. Penilaian diri, penilaian antar teman, pemberian umpan balik antar teman, dan refleksi sebagai contoh peserta didik meminta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan. Misalnya, menulis surat untuk teman tentang konsep yang baru dipelajari. Nah, ini menarik. Bagi teman-teman di PAUD, pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perkembangan anak saat melakukan kegiatan bermain dan belajar. Nah, itu asesmen formatif Bapak Ibu, ya. Yang kedua, asesmen sumatif. Ya, mari kita kenali seperti apa asesmen sumatif pada kurikulum Merdeka. Ya, asesmen sumatif ini adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Ya, saya yakin teman-teman tidak asing lagi dengan istilah sumatif, ya. Sering kita pakai juga dan banyak menjadi pilihan utama nih di kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, asesmen ini dilakukan pada akhir proses, ya, pembelajaran, atau dapat juga dilaksanakan sekaligus 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Ya, asesmen formatif ini biasanya dilaksanakan di akhir proses pembelajaran atau di akhir sebuah tujuan pembelajaran. Atau Bapak Ibu juga bisa menggabungkan di akhir beberapa tujuan pembelajaran lalu dilakukan asesmen sumatif. Nah, tentunya sesuai dengan pertimbangan kita juga, kebijakan satuan pendidikan kita. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang. Nah, perbedaannya salah satunya di sini Bapak Ibu. Asesmen sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan atau penetapan nilai akhir semester, nilai akhir tahun ajaran atau nilai akhir jenjang, atau untuk kenaikan kelas ataupun juga untuk kelulusan. Nah, kalau formatif yang sebelumnya tadi kita kenal, itu tidak untuk menyangkut ini. Itu hanya sebatas bagaimana kita mendapat informasi terkait tentang perkembangan belajar peserta didik dalam rangka untuk perbaikan pembelajaran.
kita bisa lihat beberapa catatan penting nih tentang asesmen sumatif. Ya, penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentu kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Ya, ini tujuannya Bapak Ibu dari asesmen sumatif. Yang kedua, penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, makanya ini lebih condong disebut dengan asesmen akhir, atau sebelumnya kita kenal dengan assessment of learning. Ya, misalnya pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, atau pada akhir semester, pada akhir fase. Ya, khususnya asesmen pada akhir semester. Asesmen ini bersifat pilihan. Ya, nah Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka agak sedikit berbeda pelaksanaan tengah semester, pelaksanaan asesmen pada akhir semester. Ya, ini menjadi pilihan, bukan sebuah kewajiban. Ketika sekolah atau guru atau juga satuan pendidikan menganggap bahwa perlu untuk dilaksanakan asesmen sumatif pada periode tertentu, misalnya pada tengah semester, pada akhir semester, ya boleh dilaksanakan. Tapi misalnya ada sekolah juga yang atau pendidik lainnya juga yang beranggapan bahwa tujuan pembelajaran itu telah tercapai pada kegiatan pembelajaran, maka tidak perlu dilakukan penilaian akhir semester atau sejenisnya. Nah, itu juga menjadi pilihan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Ya, jika perlu silahkan dilakukan. Ya, sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester yang kita sebut dengan asesmen sumatif akhir. Biasanya begitu teman-teman mengistilahkan seperti itu. Itu pilihan ya, bukan satu keharusan. Tergantung keadaan atau kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing. Bapak sekalian, hal yang perlu ditekankan untuk asesmen sumatif yaitu kita dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Nah, tidak sekedar tes tertulis saja, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi, ya, performa seperti praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Harapannya seperti ini, keragaman dalam memilih teknik, bentuk, dan jenis asesmen ini perlu kita ragamkan Bapak Ibu ya, tergantung kompetensi dan lingkup materi sebuah CP atau tujuan pembelajaran. Nah, nanti pada konten berikutnya Bapak Ibu kita akan mencoba untuk praktik bagaimana merancang dan mengelola asesmen di kurikulum Merdeka. Pada konten ini saya lebih fokus bagaimana memperkenalkan dulu ya, sebelum memulai kita merancang. Catatan penting tentang asesmen yang perlu dipertimbangkan. Kedua asesmen ini, baik formatif maupun sumatif, tidak harus digunakan dalam satu RPP atau satu rencana pembelajaran atau modul ajar. Tergantung pada cakupan tujuan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tergantung pada cakupan tujuan, baik itu kompetensi yang ada di tujuan maupun lingkup materi. Bapak Ibu, rekan-rekan semua adalah sosok orang yang paling memahami kemajuan belajar peserta didik. Sehingga kita perlu memiliki kompetensi dan keluasan untuk melakukan asesmen agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Keleluasan tersebut mencakup perencanaan asesmen, ya, waktu pelaksanaan, penggunaan teknik dan instrumen, penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran apa saja, kemudian pengelolaan hasil asesmen. Termasuk dalam keleluasan ini adalah keputusan tentang penilaian tengah semester. Bapak Ibu dan sekolah kita punya kewenangan untuk penilaian tengah semester. Ya, kita bisa untuk memutuskan perlu tidaknya memerlukan penilaian tengah semester. Ini tidak wajib dan ini juga tidak disarankan. Silahkan Bapak Ibu menganggap penting
ya, atau masih kurang membutuhkan data lagi terkait tentang pencapaian hasil belajar siswa, ya silakan dilakukan. Tapi jika sudah terpenuhi, maka ini bukan sebuah keharusan dan boleh menjadi pilihan untuk tidak dilaksanakan. Yang keempat, Bapak Ibu, pendidik perlu memahami prinsip-prinsip asesmen, di mana salah satu prinsipnya yaitu mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen. Asesmen tidak hanya dalam bentuk tes tertulis. Nah, agar pembelajaran bisa lebih berfokus pada kegiatan yang bermakna serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan peserta didik juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perencanaan dan pembelajaran berikutnya. Yuk kita merencanakan asesmen. Nah, seperti ini Bapak Ibu, guru yang menggunakan modul ajar siap pakai di PMM tidak perlu membuat perencanaan asesmen karena Bapak Ibu mengambil satu rancangan modul ajar yang lengkap yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tetapi bagi yang membuat rencana pembelajaran dan modul sendiri harus merencanakan asesmen formatifnya. Nah, tentunya Bapak Ibu ini dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu dan keadaan murid yang ada di sekolah Ibu Bapak semua. Apakah ini cocok modul ajar yang Bapak Ibu adopsi dari platform Merdeka Mengajar? Jika itu cocok, ya sampai pada asesmennya, ya tidak perlu untuk kita kembangkan perencanaan asesmen lagi karena sudah terkait apa yang dirumuskan pembelajarannya dengan apa yang direncanakan asesmennya, itu sudah saling terkait. Kemudian rencana asesmen dimulai dengan apa? Dengan merumuskan tujuan asesmen. Nah, ini yang jarang kita lakukan, ya. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Oke, tujuan asesmen terkait tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah merumuskan tujuan, Bapak Ibu, kita dapat mengembangkan instrumen asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik atau tujuan pembelajaran serta asesmen. Fokus lain yang dipertimbangkan adalah kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Keragaman dan keluasan yang diberikan kepada kita untuk menggunakan beragam jenis instrumen tentunya juga perlu untuk kita sesuaikan dengan waktu yang tersedia, ya, dengan kesibukan kita, kemudian dengan keluasan materi. Disarankan Bapak Ibu memilih keragaman instrumen itu yang lebih sederhana, yang lebih cepat mendapat umpan balik daripada proses asesmen yang kita lakukan. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita kenal beberapa teknik asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi kita Ibu Bapak berdasarkan panduan seperti ini. Diharapkan dari contoh 7 teknik ini ya bisa menjadi pilihan-pilihan bagi Bapak Ibu dalam mengembangkan asesmen. Ya, tentunya ini bukan hal-hal baru lagi ya, sudah kita lakukan pada kurikulum 2013 seperti observasi ya, kemudian kinerja, penilaian, kemudian kegiatan proyek, ya apalagi tes tertulis. Nah, ini sangat familiar sekali. Tes lisan, ya penugasan dan portofolio. Ya, dalam kurikulum 2013, teknik asesmen ini dibedakan, diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu untuk kelompok asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada pengelompokan seperti itu. Ya, tergantung bagaimana kompetensi yang ada di tujuan pembelajaran itu mau diarahkan kemana. Ya, mau dinilai di bawah kemana, ke sikap, ataukah pengetahuan, ataukah keterampilan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti saya coba tautkan link materi ini di deskripsi video. Ya, oke, kita kenali prosedur asesmen hasil belajar peserta didik. Pertama, kita merumuskan tujuan, kemudian Bapak Ibu memilih dan mengembangkan instrumen, menilai dan melaksanakan penilaian, kemudian mengelola penilaian, dan kemudian melaporkan hasil penilaian. Prosedurnya seperti ini Bapak Ibu, sama saja dengan kurikulum 2013, mulai dari menetapkan tujuan hingga sampai pada melaporkan hasil penilaian. Ya, nah, siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dapat digambarkan seperti ini. Ya, untuk memahami pembelajaran dan asesmen diharapkan Ibu Bapak mengenal dan menganalisis capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Seperti ini Bapak Ibu, ya.
Kemudian melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik. Asesmen awal dilakukan setelah kita pahami CP, kita pahami capaian yang ada di kurikulum Merdeka. Yuk kita laksanakan asesmen awal dulu untuk dapatkan data dalam rangka untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. Nah, ketika sudah mendapatkan data awal melalui asesmen awal, silahkan kita susun ya, atau boleh memodifikasi RPP atau modul ajar dan sekaligus dengan rencana asesmen. Jarang sekali teman-teman merencanakan asesmen. Kadang kita langsung merencanakan pembelajaran. Seharusnya ini diharapkan juga bisa terpisah ya, merencanakan asesmen dan merencanakan pembelajaran, sehingga pada merumuskan modul ajar maupun RPP, Bapak Ibu tinggal padukan saja rencana asesmen dan rencana pembelajaran. Ya, kemudian melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode dan asesmen formatif. Ya, kemudian asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dan dilanjut lagi memanfaatkan asesmen sebelumnya sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Nah, hasil dari pelaksanaan asesmen di siklus ini akan menjadi atau memberi manfaat bagi kita menjadi data asesmen awal untuk melanjutkan kembali ke putaran siklus berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak harus terburu-buru merancang pembelajaran dan asesmen sekaligus dalam satu semester atau satu tahun. Biasanya begitu ya, kita punya RPP, punya modul ajar langsung dibuat 1 tahun. Nah, disarankan karena perkembangan murid setiap hari berubah-ubah, guru perlu mengadaptasi kecepatan mengajar dan kebutuhan belajar murid di setiap topik pembelajaran. Nah, jangan terlalu buru-buru ya, berlahan kita atur, karena gaya anak hari ini dengan besok bisa jadi berbeda, apalagi minggu ini dengan minggu besok bisa jadi juga berbeda, apalagi bulan ini dengan bulan berikutnya. Nah, disarankan untuk tidak terburu-buru Bapak Ibu. Mari kita kenali lagi Bapak Ibu kriteria kenaikan kelas dan cara mempertimbangkan. Ya, laporan kemajuan belajar menjadi pertimbangan kita untuk kenaikan kelas. Kemudian laporan pencapaian P5, portofolio peserta didik. Kemudian paspor keterampilan, skill paspor dan rekognisi untuk teman-teman di SMK ya. Kemudian juga pembelajaran lampau peserta didik, ini juga untuk SMK. Nah, prestasi akademik dan non akademik juga perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Barangkali ada yang menunjang di sini yang dapat menutupi kekurangan murid itu di tempat lain. Kegiatan eskul, penghargaan, prestasi anak ya, kemudian tingkat kehadiran ya. Nah, karena kita berada dalam pembelajaran per fase, nah perlu kita pertimbangkan juga apabila ada kenaikan kelas dalam fase yang sama. Ya, untuk kenaikan kelas pada fase yang sama, ini ada sebuah contoh kasus nih, dalam kolaborasi antara guru kelas 3 dan guru kelas 4 ya. Guru kelas 3 dan guru kelas 4 ini sama-sama berada di fase B kalau di jenjang SD ya. Tujuan pembelajaran ini kan disepakati bersama, disusun bersama. Nah, jika ada peserta didik yang kesulitan mencapai tujuan di kelas 3, maka guru berkomunikasi dengan guru kelas 4, guru kelas 3 berkomunikasi dengan guru kelas 4 ya, untuk penyesuaiannya di kelas 4. Asesmen awal tahun ajaran dianjurkan untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik dan mencegah tertinggal kelas. Ya, ini contoh bagaimana untuk kenaikan kelas dalam satu fase. Nah, bagaimana pula untuk kenaikan kelas antar dua fase atau yang berbeda fase? Nah, misalnya begini Ibu Bapak. Pada guru kelas 5 harus mengidentifikasi peserta didik yang belum mencapai kompetensi fase B dari awal tahun ajaran. Nah, informasi ini perlu disampaikan oleh guru kelas 4 ya, dan dikonfirmasi melalui asesmen awal di guru kelas 5. Nah, guru kelas 4 dan guru kelas 5 ini kan berbeda fase ya, di fase B dan fase C.
Nah, untuk peserta didik yang belum menyelesaikan fase B, materi yang belum dikuasai harus diulang sebelum mempelajari fase C, sehingga peserta didik dapat terus naik kelas. Nah, ini kok naik kelas terus ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, penjelasannya begini. Satuan pendidikan tidak perlu menetapkan kriteria kenaikan kelas karena kenaikan kelas dilakukan secara otomatis. Ya, kurikulum Merdeka mengharapkan agar supaya anak itu naik kelas. Ya, Bapak Ibu ya. Kita menghindar daripada istilah tertinggal kelas. Nah, pembelajaran menggunakan prinsip master learning ya, atau pembelajaran sesuai dengan capaian teaching at direct level. Nah, di mana semua peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama. Namun, peserta didik yang kesulitan mencapai tujuan perlu mendapat perlakuan khusus tanpa menunggu tahun ajaran berikutnya. Nah, ini perannya ada di kita, Bapak Ibu. Ya, perannya ada di tangan kita. Ya, tidak perlu harus menunggu tahun ajaran berikutnya baru ada perbaikan pada komponen-komponen tertentu yang perlu diperbaiki. Ya, ketika itu harus ditindaklanjuti dan ditangani, ya segera ditangani sehingga anak itu tetap diasumsikan naik kelas. Ya, kenapa diasumsikan naik kelas Ibu Bapak? Ya, karena hukuman tidak naik kelas ya menurut panduannya bahwa tidak menjamin memberi efek positif bagi anak, malah dapat mengganggu si anak tersebut secara psikologi maupun orang tuanya. Ya, dan belum tentu dia bertahan juga selama 1 tahun, ditahan selama 1 tahun lagi di kelas tersebut akan mempengaruhi perkembangan belajarnya. Ya, dan malah bisa berdampak negatif bagi psikologi dia. Oleh sebabnya hukuman atau fatwa tidak naik kelas belum tentu menjamin perkembangan anak itu pada 1 tahun berikutnya lagi. Nah, perlu ada trik-trik khusus sehingga anak itu terus naik kelas, tapi kepedulian kita itu akan lebih serius terhadap anak itu sehingga dia tidak merasa berbeda dengan rekan-rekannya yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, jika ada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu saat kenaikan kelas, nilai aktual dicatat dan peserta didik perlu mendapat perlakuan khusus di kelas berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, keputusan untuk tidak naik kelas harus disertai dengan musyawarah dan pertimbangan yang matang karena tinggal kelas cenderung tidak memberikan manfaat signifikan atau bahkan dapat berdampak buruk pada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu ya, tinggal kelas tidak memberi manfaat dan belum tentu berdampak baik. Ya, alangkah baiknya anak itu boleh naik kelas ya bersama rekan-rekannya, dan kemudian perlu ada penanganan khusus dan juga perlu ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Nah, kemudian dengan demikian kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Ya, peserta didik harus mengulang semua mata pelajaran untuk jangka waktu 1 tahun penuh, padahal dia lemahnya itu hanya di beberapa mata pelajaran dan itu pun pada komponen atau kompetensi tertentu, dan ternyata dia harus mengulang lagi selama 1 tahun. Kasihan kan Bapak Ibu ya. Terus padahal mungkin bukan itu hal yang menjadi kebutuhan belajar mereka. Iya, bisa jadi kita belum temukan cara yang tepat bagaimana supaya dia juga bisa berkembang seperti murid-muridnya yang lain. Bapak Ibu, untuk kriteria kelulusan ya di kurikulum Merdeka, penilaian hasil belajar peserta didik untuk kelulusan dapat menggunakan penilaian sumatif seperti tes tulis, tes performa, portofolio, atau kombinasi. Ya, dalam evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar dan KKTP. Penilaian sumatif dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada akhir semester ganjil atau genap dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan. Ya, keputusan kelulusan ditentukan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan ya laporan kemajuan belajar yang mencakup penilaian hasil belajar, semua mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan prestasi lainnya. Ya, kita bisa lihat peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini artinya
kelulusan dan aturan kelulusan itu dikembalikan dan diatur serta dikelola oleh setiap satuan pendidikan. Ya, ini beberapa catatan Bapak Ibu ya untuk PAUD. Tidak memiliki evaluasi untuk kelulusan, tetapi diharapkan anak yang telah menyelesaikan fase pondasi dapat mencapai profil peserta didik. Ya, guru perlu memonitor dan mengomunikasikan sepanjang proses pembelajaran dan bukan hanya di akhir semester tahun atau per tahun aja. Nah, misalnya terhadap permasalahan kehadiran, namun sudah ada intervensi sebelumnya. Jangan sampai di akhir baru dipermasalahkan. Jadi ketika ditemukan ada hal-hal yang perlu diintervensi, maka intervensilah dalam proses itu Bapak Ibu. Kenaikan kelas atau kelulusan bukan menjadi hukuman bagi siswa. Guru bekerja sama dengan orang tua untuk mendeteksi permasalahan di sepanjang proses pembelajaran. Ya, kita menggunakan umpan balik atau refleksi untuk mengetahui dan menentukan strategi untuk membantu peserta didik yang mengalami ketertinggalan sepanjang proses pembelajaran. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya untuk format laporan hasil belajar ya. Nah, seperti ini yang saya tampilkan ini adalah untuk struktur kurikulernya. Untuk kokurikuler, untuk laporan proyek P5-nya nanti akan saya bahas ya terkait pada konten berikutnya. Ya, sederhana saja kurikulumnya, laporannya Bapak Ibu ya, laporan hasil belajar ya, kalau boleh dilihat tidak berbeda jauh dengan yang ada di kurikulum KTSP ya. Ya, cuman di sini capaian kompetensinya yang ditambahkan. Jadi ada nilai kualitatif dan nilai kuantitatifnya. Ini jenjang SMP. Ini contoh untuk SMA, ini contoh untuk SD. Nah, oke, demikian Bapak Ibu. Semoga penjelasan tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian, dan ikuti kelanjutan vlog kurikulum Merdeka ini pada seri berikutnya. Bagaimana kita akan mengelola sampai pada melaporkan hasil belajar peserta didik di kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.